Sebetulnya pegawai desa itu boleh rangkap jabatan atau rangkap pekerjaan, misalkan satu instansi dengan instansi yang lain atau satu instansi dengan perusahaan misalkan. Oh gini, terkait pekerjaan perangkat desa, kan sekarang kita mengacu terhadap SOTK tentang desa ya. Di sana sudah diatur bahwa jam kerja perangkat desa, termasuk tugas pokok, tugas fungsi, termasuk juga hari kerja, itu sudah diatur, ada SOTK-nya. Nah, pertanyaan tadi, apakah boleh atau tidak? Tentunya jawabannya kita harus ambil dari sudut pandang yang mana? Dari aturan. Nah, kalau dari aturan, jelas. Hanya pemahaman saja yang harus kita peruncing. Gini, kalau mau idealis terhadap aturan, jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh, kan gitu. Karena SOTK-nya sudah ada. Jam kerja, mulai masuk kerja sampai pulang kerja itu sudah ada. Terus hari kerjanya, 5 hari kerja itu sudah ada. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu tetap masuk ke desa. Lalu pertanyaannya boleh atau tidak? Ini kan pertanyaan yang sangat krusial. Sangat krusial dan sensitif. Karena kita tahu masih banyak atau ada lah, kalau nggak banyak juga ada lah. Mudah-mudahan tidak ada. Ada lah ya. Walaupun saya tidak tahu persis, seandainya ada gitu kan. Iya, ya. Seandainya ada, itu jelas sudah melanggar SOTK tentang hari jam kerja. Jadi tidak boleh. Oh, misalkan dipaksakan ada, misalkan Akan ada gini, yang rangkap pekerjaan misalkan. rangkap pekerjaan. Saya kan gini, sudut pandang saya selama tidak mengganggu, saya sah-sah saja. Tetapi ketika saya ke desa, misalkan saya masyarakat kan, ketika saya ke desa, lalu saya Butuh pelayanan. dan itu tidak bisa dilayani dengan alasan misalkan lagi ngantor di mana gitu, saya marah dong. Saya marah dong. Misalkan bisa mulai tunggu besok misalkan. Oh, nggak boleh begitu, nggak bisa gitu. Soalnya apa, sudah jelas 5 hari kerja masuk, kecuali ada dong tanda kutip di sini, ada yang sifatnya insidental, sakit lah, itu kan jelas keterangan dokternya, atau ada keperluan lain, tapi sifatnya nggak masif. Kalau bekerja di tempat lain, itu kan sifatnya masif. Contohnya gini, misalkan Anda itu perangkat desa, lalu Anda juga sebagai guru, misalkan honorer lah, gitu, honorer di suatu sekolah. Otomatis yang namanya guru itu kan ada jam kerja sama. Ya. Jam pelajaran. Ada jam pelajaran. Bahkan tuntutannya 24 jam. Nah, 24 jam. Betul. Kalau 24 jam, anggap saja misalkan mau dipadatkan lah gitu ya, mau dipadatkan, itu kan 2-3 hari baru tercapai 24 jam. Ya, itu juga gitu kan, tergantung kalau dipadatkan gitu kan, hitungannya kalau dipadatkan, otomatis ketika Anda sebagai perangkat desa dan juga guru di suatu sekolah, akan ada 1 atau 2 hari yang dikorbankan, baik itu sekolah maupun sebagai pegawai desa. Itu yang menjadi permasalahan. Makanya secara aturan sudah jelas tidak boleh. Malahan kalau saya nggak salah nih, saya pernah dengar, yang namanya dengar kan kadang-kadang bohong gitu kan, tapi pernah dengar, tapi masuk di akal lah. Gini, seandainya perangkat desa mau tidak masuk kantor, itu sehari sebelumnya itu harus mengabarkan dulu, pas minta izin, mengabarkan lah intinya kepada pimpinan. Betul. Maksudnya apa? Maksudnya supaya pimpinan atau kepala desa memberikan tugas, mandat
kepada perangkat desa yang lain Boleh itu. untuk menggantikan, menghandle ya, Betul, menghandle, menangani. menangani ketika beliau itu ada keperluan. Tapi ada keperluan loh. Iya, Nah, itu kan sifatnya insidental. insiden. Contohnya, Anda sebagai perangkat desa mau ke hajatan keluarga. Kan itu insidental, nggak mungkin tiap minggu kan, Iya. nggak mungkin tiap bulan juga, gitu kan. Itu insidental, itu boleh. Tetapi tetap harus meminta izin supaya Pak Kepala Desanya memberikan tugas kepada perangkat desa yang lain untuk menggantikan perannya. Kan pelayanan masyarakat itu sifatnya mobile, Iya, iya betul. terus kan, nggak bisa dihentikan oleh suatu perkara. Sementara untuk jam kerja dari pegawai desa perharinya itu berapa jam? Kalau nggak salah jam 7 atau setengah 8 masuk, keluar jam 4 lah, jam 3 jam 4 lah, hampir sama lah di perkantoran seperti itu. Nah, lalu ketika sekarang misalkan ada satu kasus misalkan terjadilah salah seorang perangkat desa itu rangkap jabatan, rangkap pekerjaan maksudnya. Betul. Dengan kantor yang lain lah intinya. Kalau rangkap jabatan itu gak boleh kalau di desa, misalkan KUR A dengan KUR B orangnya satu, itu jelas gak boleh. Iya. Gak boleh sama sekali, itu tetap Ada harus orang aturannya. aturannya ada. Rangkap pekerjaan yang sifatnya masif, saya sih mau ada aturannya atau tidak aturannya saya tidak setuju gitu. Mau ada aturannya boleh atau tidak boleh gitu kan, saya tetap tidak setuju. Mengapa? Karena yang dikorbankan kan masyarakat. Sedangkan perangkat desa hari ini beda dengan tahun 80-an lah, atau tahun 90-an gitu. Itu beda. Penghasilannya pun sudah diatur sekarang. Penghasilan perangkat desa itu sudah diatur. Sudah ada anggarannya. Gajinya gitu. Ada gajinya tetap. Beda dengan dulu. Hanya dikasih tanah bengkok kan. Kalau di itu ada sifatnya iuran masyarakat berbentuk padi atau apalah gitu kan sifatnya. Untuk pancen gitu kan. Sekarang enggak seperti itu. Sudah ada bahwa alokasi dana desa sudah ada, dan insentif perangkat desa atau gaji perangkat desa itu diambil dari sana. Besar loh, jauh dengan guru honorer itu jauh. Pasti, gitu. pasti. Perangkat desa kan sekarang sudah di angka 2 juta lah, khusus untuk kabupaten-kabupaten tertentu itu. Malahan ada yang lebih mungkin. Kalau misalkan desanya punya PADS gitu kan. Itu kan jelas. Bisa seperti kalau nggak salah di desa di Jawa itu kan perangkat desanya punya kendaraan khusus gitu. Nah, kita kembali lagi terkait boleh atau tidaknya perangkat desa rangkap pekerjaan. Itu jelas tidak boleh kalau aturannya tidak ditempuh. Pertanyaannya, ini tekannya ke kepala desa. Kepala desanya mau tidak dirugikan? Ya harusnya nggak mau dirugikan. Nah, kalau mau dirugikan, sebenarnya gampang. Mainnya main cantik loh. Setiap perangkat desa yang tidak hadir, apapun alasannya, mau itu bekerja di tempat lain, atau sifatnya masif atau insidental, yo dibuat dong administrasinya. Setiap kejadian itu buat surat tugas untuk menggantikan beliau-beliau itu yang lagi tidak masuk kantor. Otomatis kalau kita kaji, misalkan ini rangkap pekerjaan loh, yang sifatnya masif, 3 hari kerja saja dalam 1 minggu atau 2 hari kerja saja, Jumat dan Kamis misalkan. Otomatis Pak Kepala Desa setiap minggu membuat surat tugas pengganti. Seharusnya seperti itu. Yang kedua,
administrasi yang harus ditaati adalah daftar hadir. Ya jelas harus ada setiap Daftar hadir ketika beliau-beliau itu tidak ngantor, ya jangan diisi. Nah, bolehlah sehabis ngobrol gini, Anda boleh riset ke sebuah desa yang mungkin Anda bisa prediksi bahwa orang-orangnya ada lah diantaranya yang terindikasi mempunyai pekerjaan lain gitu. Kuncinya tinggal lihat. Boleh di kecamatan loh lihatnya, kan ada laporan bulanan. Lihat daftar hadirnya. Ya. Daftar hadirnya full nggak dalam 1 bulan? Kalau full berarti bohong. Kalau misalkan itu terjadi memang full misalkan. Kan biasa kalau daftar hadir itu ada alfa izin sakit gitu kan. Sakit dibubuhi oleh surat keterangan dokter. Alfa jelas tidak ada konfirmasi apapun. Izin ya jelas ada surat izinnya. Nah, ketika izin itu kan ada alasan dan ada administrasi lain. Pak Kepala Desa harus membuat nih surat penugasan untuk menggantikan. Ketika misalkan 1 hari lah, saya Pak nggak akan masuk kantor 1 hari, ada keperluan ini. Nah, dalam 1 hari yang ditinggalkan, karena begitu pentingnya peran perangkat desa untuk pelayanan publik, maka kepala desa menugaskan jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan, jangan ada sampai ada pekerjaan yang terbengkalai, gitu.